Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Kawan-kawan pernah nggak membayangkan dalam suatu kondisi di mana kita berada pada ekosistem yang membuat bahwa belajar itu bukan karena kewajiban, tapi karena memang kebutuhan. Itu pasti menjadi kondisi yang menarik dan akan memacu produktivitas kita. Nah, di tengah berbagai tantangan dan tuntutan saat ini untuk digitalisasi, tuntutan masyarakat semakin kuat, kemudian juga adanya percepatan dalam pencapaian program strategi nasional. Nah, pengembangan kompetensi ASN ini jadi tidak bisa biasa-biasa aja. Perlu ada transformasi dan terobosan yang dilakukan. Nah, pada kali ini obrolan akan membedah hal tersebut dan kita akan berbincang langsung dengan Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, Ibu Dr. Terapan Erna Erawati Esos Empol, ADM. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Niken, semoga semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Amin. Dan kawanan, seperti yang sudah kita ketahui bersama nih Bu Erna, amanat Undang-Undang Nomor 20 ya Bu ya tahun 2023 tentang ASN di mana sistem pembelajaran terintegrasi melalui corporate university sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini Bu, bagaimana progresnya Bu? Oke. Perkembangannya kalau saya lihat saat ini sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat bagaimana sekarang instansi pemerintah mulai sadar bahwa pengembangan kompetensi itu harus terarah dan juga terintegrasi dengan pekerjaan. Jadi kita bisa melihat bahwa belajar itu tidak hanya sekedar belajar karena menghabiskan waktu atau karena terpaksa, tapi karena kebutuhan. Jadi sekali lagi ada arahnya gitu. Kalau belajar itu harus ada arahnya, harus ada tujuannya. Ini instansi pemerintah sudah mulai mengarah ke sana. Kita melakukan pengukuran nggak Bu untuk sejauh ini pencapaian dari itu? Untuk penerapan corporate university dari sisi kuantitas, saat ini kita sudah mencapai sekitar 49%. Sebenarnya target kita di tahun 2025 kemarin hanya sekitar 25%. Tapi animo dari instansi pemerintah sudah sangat-sangat baik. Kita memiliki instansi pemerintah itu sekitar 648 instansi pemerintah. Saat ini ada 320 yang sudah melakukan pengukuran maturitas corporate university. Jadi kalau kita bedah gitu dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, provinsi itu sudah sekitar 78%. Jadi dari 38 provinsi sudah 30, kita masih menyisakan 8 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur, ini PR-nya masih banyak. Kemudian yang lainnya kota, kementerian, lembaga itu sudah di atas 50%, sedangkan kabupaten sekitar 48%. Jadi kita sudah melebihi dari target kita, meskipun PR-nya masih banyak, masih lebih dari 300 instansi pemerintah dari sisi kuantitatif. Kemudian tantangan yang lain adalah, kalau kuantitatif on the track gitu. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, mayoritas yang sudah melakukan maturitas itu berada di stage paling awal dari maturitas corporate university, yaitu inisial. Nah, ini yang saat ini kita sedang merumuskan sebuah strategi bagaimana kawan-kawan yang sudah melakukan maturitas ini meningkatkan kualitasnya, sedangkan yang belum, yang sisanya tadi karena kita masih sekitar 49%, bagaimana mereka melakukan assessment sehingga kita mengetahui keberadaan mereka kalau berbicara corporate university itu di stage yang mana. Itu kalau misalnya dibedah lagi nih Bu, kira-kira dari 7 elemen korpu gitu ya Bu ya, kalau nggak salah ada struktur, manajemen, kemudian forum pembelajaran, sistem integrasi, teknologi dan juga strategi gitu ya Bu ya. Kira-kira yang menjadi kendala utama nih Bu, para instansi-instansi ini untuk menerapkan korpu gitu Bu? Kalau saya masih melihat masih sama dengan mungkin tahun kemarin kita juga sempat membahas di stage awal penerapan corporate university. Dari sisi ruang lingkup yang pertama, komitmen, struktur organisasi, karena struktur organisasi itu mencerminkan komitmen. Kenapa menjadi penting? Karena
Sebenarnya PR terbesar kita itu adalah budaya belajar. Budaya belajar bagaimana orang yang sudah terjebak di dalam pekerjaan-pekerjaan rutin mau menyisakan waktunya atau meluangkan waktunya untuk belajar. Ini kelihatannya masih menjadi PR dan ini membutuhkan komitmen semua pihak, mau pimpinannya, mau pegawainya sendiri. Menurut saya masih banyak yang harus kita lakukan gitu. Jadi ini kita akan kembangkan satu strategi yang baru di tahun 2026. Kita membuat konten-konten yang kalau kita sebutnya adalah sifatnya personal, adaptif, dan juga kolaboratif gitu. Personal itu apa? Personal itu ya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman pengennya belajar sendiri, oh berarti kita sediakan sebuah konten yang menarik. Kalau teman-teman membutuhkan pembelajaran dari ahli, kita sediakan ahli-ahli dari berbagai instansi pemerintah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sifatnya sangat-sangat personal. Adaptif ini kita berbicara menyediakan konten-konten yang sesuai dengan perkembangan gitu. Makanya tadi yang terakhir saya menyebutkan kolaborasi. Saya yakin ketika berbicara ekosistem kan terdiri dari banyak subsistem gitu. Bahwa sumber pembelajaran tidak hanya di pemerintah tapi juga ada di non pemerintah, perguruan tinggi, ada ahlinya dan lain-lain. Bagaimana kita bisa berkolaborasi antar semuanya ini untuk menyediakan konten-konten yang dibutuhkan dan menarik. Kadang kan gini, kita berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Mereka memproduksi kontennya dengan standar mereka sendiri, dengan isi yang memang menurut mereka seperti itu yang dibutuhkan. Tapi ternyata berbeda dengan kebutuhan yang mau mengakses gitu. Tahun 2025 kita mencoba mengidentifikasi beberapa konten. Ternyata ketika kita lakukan kurasi, tidak 100% konten itu layak dalam tanda kutip atau sesuai yang dibutuhkan oleh kawan-kawan ASN karena memang ada isu-isu yang berbeda kalau kita berbicara di sektor publik. Saya rasa ini sebuah terobosan ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang kita masuk istilahnya di era hyper personalization. Dimana kalau kadang-kadang kita buka handphone nih Bu, udah baru mau ngomong apa, terus ternyata kita buka media sosial atau apa, ternyata sesuai sama apa yang kita bicarakan ya, seperti itu. Ini sebuah langkah baru dari LAN agar tetap pembelajaran itu relevan gitu ya Bu ya. Oke, kalau tadi berbicara tentang ekosistem gitu Bu, sebenarnya bagaimana sih pembagiannya Ibu kalau di pengembangan kompetensi ASN ini peran di masing-masingnya Bu? Kalau ekosistem kan tadi saya menyebutkan terdiri dari berbagai subsistem atau kita berbicara mengenai aktor-aktor pengembangan kompetensi. Kita berbicara setiap aktor ini memiliki kekhasannya sendiri gitu. Ada yang misalnya dia memang memiliki sebuah kebijakan atau bertanggung jawab terhadap kebijakan, ada yang memiliki infrastruktur, ada yang memiliki ahli dan lain-lain. Dan lembaga administrasi negara mencoba mengorkestrasikan ini semuanya ke dalam sebuah ekosistem sehingga terintegrasi. Misalnya dari awal dulu, kalau pengembangan kompetensi mulainya kan kebutuhan pengembangan kompetensi. Bagaimana kita berkolaborasi dengan aktor-aktor ini untuk membuat sebuah HCDP, baik yang sifatnya nasional atau nanti di instansi membuat di instansinya masing-masing. Dari kebutuhan ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dengan cara kita berkolaborasi dengan ahlinya, dengan stakeholder dan lain-lain sehingga valid. Kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi HCDP-nya atau kebutuhannya, kita menyediakan sumber belajarnya. Apakah bentuknya modul, apakah bentuknya konten-konten yang lain, apakah kita menyediakan expert dan lain-lain dengan cara kolaborasi juga gitu. Karena apa? Pemiliknya banyak, yang main banyak gitu. Kemudian kalau sudah dilakukan penyediaan sampai dengan evaluasinya. Ketika sudah belajar kan kita harus tahu, kan harus relevan, ada manfaatnya enggak pembelajaran tadi, evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan pembelajaran. Ini satu yang baru juga dari Kedeputian Transformasi adalah pengakuan pembelajaran gitu. Pembelajaran itu tidak hanya dilakukan secara formal.
Karena tadi kan kita personal kan, ada yang seneng klasikal, formal, yo silahkan. Tapi kalau ada yang seneng dengan pembelajaran sosial atau experiential learning juga silahkan. Nah pertanyaannya, paradigma lama kita kan mengakui pembelajaran itu hanya dengan sertifikat, pelatihan formal, yang klasikal. Nah tahun 2025 salah satunya adalah menutup serangkaian dari ekosistem dari desain, diagnosa, desain, delivery, evaluasi, sampai dengan pengakuannya gitu. Jadi sebenarnya dari sisi kebijakan saat ini sudah komplit nih semuanya. Tapi tadi tantangan menyatukan berbagai ekosistem ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini. Berarti kan tadi tahun 2025 kemarin kita sudah menyelenggarakan piloting untuk RPL itu tadi ya Bu ya. Itu tanggapan dari stakeholders sejauh ini bagaimana Bu? Sampai dengan ini bulan Februari, baru sekitar 2 bulan ya ketika kita men-scale up hasil piloting. Bulan Februari, sekarang tanggal 13 ya, 13 Februari ada 66 instansi yang sudah mengirimkan data ke kami untuk mengikuti rekognisi pembelajaran dan jumlahnya sekitar 12.000 dari ASN, ada yang dari pengawas, administrator, GPT Pratama, bahkan GPT Madya. Ya, ini di Februari ini menurut saya ini jumlahnya sudah banyak. Cukup gitu. signifikan jumlahnya ya, Bu. Cukup signifikan. Jadi ini teman-teman sudah mulai bersiap untuk memfasilitasi. Kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan Pusdatin dari Lembaga Administrasi Negara karena nanti by sistemnya difasilitasi kerjasama dengan kawan-kawan Pusdatin. Semoga lancar semua. Tahun 2026. Kalau yang tahun kemarin kan hanya sementara masih ke JPT ya Bu ya kalau iya, saya tidak JPT salah. Pratama. Baru untuk tahun ini akan ada semuanya. Luar pengawas biasa. ada, administrator ada, JPT Pratama ada, bahkan JPT Madya juga ada pengakuan. Menarik. Ini kita flashback sedikit Bu, tahun 2025 di program RPL. Kemarin kita juga sempat mendengar kayak istilah valuasi dari proyek perubahan atau transformasi yang dilakukan. Ini sebenarnya maksudnya apa sih Bu diukur seperti ini Bu? Begini, paradigma belajar ini kan selalu mengalami perubahan gitu. Kalau dulu kita mengukur hasil pembelajaran itu ketika kompetensi pembelajaran itu tercapai. Jadi ada standar kompetensi pembelajaran, kita belajar tercapai. Kalau sekarang tidak berhenti di situ. Pembelajaran tidak berhenti ketika pembelajaran itu selesai. Konsepnya ke sana. Jadi pembelajaran itu selesai masih ada lanjutannya, yaitu ada manfaatnya nggak untuk organisasinya, ada relevansinya untuk organisasi atau tidak. Nah, untuk itu ya disebut tadi valuasi nilai ekonomi adalah ketika kita belajar dari proses pembelajaran kita, outputnya adalah sebuah misalnya transformasi, project, ataupun suatu kegiatan, pertanyaannya adalah ini bisa berjalan nggak? Ketika berjalan apa manfaatnya? Valuasi adalah melihat hasil pembelajaran ini manfaatnya bagi organisasi. Mungkin ada yang mengatakan, Bu, kan membutuhkan waktu kadang kita untuk mengukur valuasi sebuah hasil pembelajaran. Kita bisa melakukan misalnya memprediksi potensinya, menggunakan proksi dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk mengukur valuasi tadi. Jadi tidak ada pembelajaran itu yang, pembelajaran adalah investasi. Betul, sepakat. Jadi pembelajaran bukan hanya yang penting saya belajar, masalah ada manfaatnya atau tidak, itu urusan nanti, tidak. Dari awal setiap belajar harus ada tujuannya, harus terarah, dan harus ada manfaatnya. Makanya valuasi ini menjadi penting gitu. Oke, berarti salah satu tolak ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemanfaatannya. Tadi berbicara tentang pencapaian tujuan gitu ya Bu ya. Kalau di kedeputian Ibu sendiri gitu, apa yang sudah dilakukan oleh LAN? Terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh kita untuk mendukung Bu pencapaian dari program prioritas nasional? Oke, ini pertanyaannya menarik gitu. Bagaimana Bangkom bisa berkontribusi terhadap tujuan-tujuan prioritas nasional yang mungkin kelihatannya prioritas nasional kan kacamatanya kayak hard gitu ya. Misalnya kita berbicara mengenai pengentasan kemiskinan, program makan bergizi, kemudian koperasi merah putih, kita berbicara mengenai sekolah rakyat dan lain-lain, seolah-olah kayaknya LAN jauh gitu. Tidak. Karena di balik semuanya itu pasti ada ASN-nya.
ASN-nya harus selaras dan bisa melaksanakan program-program tadi. Kontribusi secara nyata selain menyiapkan pemimpin-pemimpin yang bisa menggerakkan program nasional, yang secara langsung ada beberapa yang dilakukan oleh Kedeputian Transformasi. Misalnya terkait dengan misalnya literasi digital. RPJMN kan 90% ASN tahun 2029 memiliki literasi digital yang tinggi. Lembaga Administrasi Negara dari tahun 2025 bekerja sama dengan Menpan, Komdigi, BKN menyiapkan semuanya, menyiapkan standar kompetensinya, bahan-bahannya, kemudian kolaborasi. Jadi sudah dilakukan, bahkan kami sering menyelenggarakan beberapa podcast, selalu full house. Kalau berbicara mengenai artificial intelligence dan lain-lain, itu kita kerjasama dengan stakeholder kita, misalnya Microsoft, Binar, dan lain-lain banyak gitu. Kemudian yang kedua, kita memiliki program Akademi Pengentasan Kemiskinan. Mungkin ya memang baru tahun 2025 kita laksanakan, ada 3 lokus. Lokus yang pertama adalah di Kabupaten, kita punya di Kota Kupang. Di Kabupaten Probolinggo, dan satu lagi adalah di Indramayu. Nah, kita memiliki 3 lokus yang benar-benar bagaimana kita membuat sebuah program memaksimalkan peran dari ASN untuk mensukseskan pengentasan kemiskinan. Kemudian kita memiliki program eksekutif nasional tahun 2025, kita membahas mengenai Koperasi Merah Putih. Kita mempertemukan 16 kementerian lembaga yang terkait langsung dengan program ini, menyelaraskan program kerjanya seperti apa. Kemudian sekolah rakyat, kita punya Akademi Sekolah Rakyat juga, bagaimana memastikan sekolah rakyat ini bisa berjalan. Jadi banyak sekali yang kita lakukan, termasuk kita mengundang kawan-kawan yang terkait dengan program prioritas untuk memberikan sharing session, virtual public lecture, dan lain-lain. Menurut saya, Lembaga Administrasi Negara selalu berdiri di semua program prioritas nasional itu. Bahkan saya sempat hadir waktu evaluasi ya Bu ya dengan ketiga lokus ini, dan bahkan beliau menyampaikan bahwa nanti setelah ini juga akan ada program-program yang berlanjut setelah walaupun akademinya sudah selesai gitu ya Bu. Betul. Kalau di tahun 2026 akan ada lagi Bu untuk Akademi Pengentasan Kemiskinan? Tahun 2026 ada 2 nih. Jawabannya ada 2. Jawaban yang pertama adalah melalui corporate university. Baik. Khususnya untuk kawan-kawan yang level maturitasnya sudah intermediate, high, dan juga mature dan advance, kita akan mendorong mereka untuk mengembangkan akademi-akademi dengan, kalau sekarang kita mengatakan hub-nya ada di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Itu hub kita gitu. Cuma kita akan meminta kepada yang maturitas korpunya sudah tinggi untuk juga melaksanakan hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah kalau program LAN secara langsung, dari sisi rencana kita memiliki ada 5 lokus Akademi Pengentasan Kemiskinan yang nanti akan diselenggarakan di tahun 2026, mungkin sekitar bulan Juni kita baru memulai program itu. Jadi selain kita mendorong melalui Korpu, kita juga secara langsung memiliki program ini, dan kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan KPPA dan World Bank di tahun 2026 untuk pengentasan kemiskinan, tapi temanya gender. Jadi kita ada kerjasama dengan kawan-kawan KPPA. Baik, menarik tadi terkait dengan berbagai transformasi yang sudah dilakukan di D2 gitu ya Bu ya. Kalau dalam konteks digitalisasi atau teknologi ini seperti apa Bu? Ini kan katanya ini kan salah satu alat atau tools yang bisa untuk mempercepat pembelajaran gitu Bu. Ya, kalau kita berbicara digitalisasi, sering sekali kita berbicaranya adalah teknologi dan platform. Sebenarnya enggak. Karena apa? Kalau teknologi dan platform sekarang sudah banyak. Gitu. Tapi yang paling penting adalah pola pikir dan mindset. Itu dia penting. Di instansi pemerintah gitu. Jadi kalau platform kayaknya kita nyarinya lebih mudah ya, banyak sekali gitu. Tapi bagaimana ketika kita berada di instansi pemerintah, misalnya kita mau menganalisis data, bagaimana menganalisis data, diciptakan sebuah budaya di instansi itu untuk pengambilan keputusan, untuk menganalisis data, ya kita menggunakan cara-cara yang lebih mudah, lebih murah, dan hasilnya akurat. Nah,
ini yang menurut saya PR besarnya di sini gitu. Yang pertama tadi, bagaimana pola pikir dan mindset setiap ASN ini benar-benar memanfaatkan digital ini, bukan platformnya. Ya, platformnya penting kalau kita berbicara lembaga penyelenggara pelatihan atau instansi pemerintah mengembangkan teknologi penting. Tapi sekali lagi kita punya teknologi canggih, tapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, tidak ada budaya seperti itu, menurut saya nggak ada gunanya gitu. Jadi apa? Kita investasi mahal-mahal tapi nggak kepake atau tidak dimanfaatkan. Satu itu. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai platform yang sekarang banyak. Kan sekarang over ya kadang ya. Apa namanya? Setiap dari kementerian ada gitu, daerah punya. Betul, kementerian punya, daerah punya, swasta juga punya, Betul. perguruan tinggi punya. Betul. Tapi sekali lagi, bagaimana kita memastikan bahwa konten-kontennya berkualitas dan bermanfaat. Nah, jadi lembaga administrasi negara selain tadi kita berbicara literasi digital, berbicara kompetensi digital, tapi juga budaya digital. Yang kedua adalah memastikan dalam konteks ekosistem bahwa ada kurasi-kurasi konten untuk memastikan bahwa menjamurnya konten ini ya benar-benar yang relevan dengan ketika kita berbicara di sektor. Bahkan sempat terdengar gitu Bu, kayak anekdot semacam sekarang toolsnya semakin banyak gitu ya. Yang ada justru ASN-nya semakin malas berpikir gitu. Ya udah kan ChatGPT itu selesai copy paste. Ini adalah hal yang perlu kita siasati juga ya Bu. Iya. Ada satu yang menarik, saya mengikuti dan saya juga menggunakan lah kalau berbicara mengenai saya juga sih Bu. pengakuan gitu, emang menggunakan ChatGPT ataupun bantuan-bantuan Copilot dan lain-lain kita gunakan. Tapi sekali lagi justru di situ aspek kritis kita itu harus muncul gitu. Kalau kawan-kawan kenali produknya apapun ChatGPT yang sesimpel kita menggunakan metanya WhatsApp, WA. Pasti sangat-sangat rapi, pasti sangat-sangat terstruktur, dan sebenarnya kita sudah bisa menebak arahnya seperti apa dan akan seperti apa. Betul. Akan mudah mengenali gitu. Jadi kalau saya kok lebih kepada yang tadi saya sebutkan, pola pikir dan mindset gitu. Bahwa tetap di belakang produk-produk AI itu kita. Seharusnya gitu. desainernya kita. Ya. Apakah ini cocok? Apakah kita harus kurasi? Apakah kita harus menambahkan, menantang AI itu sendiri gitu. Jadi misalnya dia menyediakan solusi bagi kita harus tantang. Emang ini cocok untuk konteks saya misalnya. Jadi justru memang yang kreatif mindsetnya itu tetap di ASN-nya gitu. Kalau saya kok melihat ke sana ya. Jadi untuk kawan-kawan ASN silahkan menggunakan berbagai produk yang ada, karena memang ketika bekerja kita mencari solusi yang terbaik, tapi pastikan bahwa kita bersifat kritis terhadap apapun itu gitu. Dan untuk kawan-kawan yang bergerak menjadi fasilitator atau widya iswara, berarti satu, harus bisa menggunakan, yang kedua harus bisa mengenali gitu. Bagaimana kalau tujuan kita membuat orang lain kritis, ada sebuah produk, kita harus mengenali apakah ini produk kolaborasi antara AI dengan manusia atau ini AI sendirian gitu. Sedangkan yang kita inginkan kan bukan, kalau saya ilustrasi sederhananya begini. Kalau ada soal nih 20 gitu. Saya taruh di AI, jawabannya 100%. Pertanyaannya itu mencerminkan kemampuan kita enggak? Enggak. Sama juga kalau belajar. Kita mau mempelajari sebuah kompetensi. Mau membuat kompetensi. Kemudian kita tidak usah membaca, tapi ketika ujian kita serahkan kepada ChatGPT. Pertanyaannya, kita nggak belajar sama sekali. Karena apa? Kita serahkan ke AI modulnya, kita serahkan soalnya. Selesai semuanya, tapi apa? Nggak ada perkembangan atau pertumbuhan dari kompetensi kita. Jadi sekali lagi, kalau berbicara belajar harus ada penambahan sesuatu di sini. Gitu. Meskipun kita menggunakan teknologi, kita bersama-sama, ayo gitu. Jadi kalau saya lebih ke mindset kita, kesadaran kita bahwa teknologi ada untuk membantu gitu. Karena apa? Ya memang membantu. Dia ada beberapa kantung-kantung solusi atau solusi-solusi yang dimiliki AI, tapi sekali lagi ini cocok nggak dengan kita? Apa kita tambahkan atau tidak? Hal-hal seperti itu. Nggak boleh juga kita jadi terlalu anti, juga nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau kita anti ya kita ketinggalan zaman. Orang lain misalnya menganalisis data. Betul.
menggunakan AI, mungkin nggak ada 1 jam, dia bisa selesai. menarik banyak data, analisisnya sampai dengan tampilannya. Kita anti menggunakan AI. Kita nyari data manual, kumpulkan, kirim dan lain-lain, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan kepusingan kita juga. Tapi hasilnya antara sama atau lebih oke mungkin atau lebih kurang. Tapi kan kita mengkalkulasi gitu loh. Mana yang lebih efisien gitu. Tapi sekali lagi, jangan 100% keputusannya dibuat oleh AI. Keputusannya ada di kita, di manusia ini gitu. Jangan sampai kita yang dikontrol AI, kita yang harus mengontrol AI gitu. Setuju. Oke, dari berbagai tantangan yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, dalam konteks pengembangan kompetensi ASN, kira-kira Bu, di tahun 2026, ini pertanyaan terakhir nih dari saya, akan seperti apa nih Bu langkahnya LAN, terutama spesialnya di kedeputian Ibu untuk menghadapi ini? Kalau kedeputian kami, langkah utamanya tadi, yang pertama adalah menyediakan sumber-sumber belajar yang terkurasi dengan baik untuk ASN di Indonesia dengan cara berkolaborasi. Jadi kolaborasi tetap wajib ya Bu ya? Wajib, nggak bisa sendirian gitu. Jadi kita tetap berkolaborasi. Yang pertama adalah tadi menyediakan konten. Yang kedua adalah memastikan bahwa instansi pemerintah memiliki arah untuk pengembangan kompetensi gitu. Jadi jangan pengembangan kompetensi itu ditawari ini, ikut ditawari ini. Tapi kita udah tahu, kita mau bawa organisasi kemana, kita butuh kompetensi seperti apa. Yang kedua adalah memastikan tadi bahwa instansi pemerintah memiliki strategi yang jelas untuk arah pengembangan kompetensinya. Kemudian yang ketiga, tetap kita mensukseskan berbagai program prioritas nasional. Kita khusus ada beberapa yang baru yang akan kita lakukan di tahun 2026. Kita misalnya tentang selain sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, yang kalau pengentasan kemiskinan kan kayaknya sudah agak rutin karena 2025 secara intensif sudah kita lanjutkan sekarang, tapi ada beberapa area baru yang akan kita masuk, misalnya tentang SDGs. SDGs adalah hal baru yang akan kita lakukan di 2026. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan literasi digital. Karena ini program secara continuous harus tetap dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan berbasis digital ini bukan hanya mimpi, tapi dari sisi fisiknya juga mengarah kepada e-government, tapi dari sisi budayanya juga mengarah hal yang sama. Baik, terima kasih banyak Bu Erna atas kesempatannya dan bisa ngobrol-ngobrol bersama-sama dengan kawan LAN. Tadi banyak sekali yang bisa kita petik, inspirasinya banyak dari Bu Erna ya. Mulai dari harus belajar itu harus punya tujuan yang jelas lah, harus punya komitmen yang jelas, dan juga mindset itu penting. Yang penting kawan LAN dalam kita menghadapi dunia kerja tidak boleh hanya tetap stuck begitu-begitu saja, biasa-biasa saja, tapi kita harus relevan dengan tantangan dan kebutuhan yang ada sekarang ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya dan dadah. Terima kasih.